Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah kira-kira siapa yang pengen banget ketemu sama kamu, siapa yang ingin sekali bertemu sama kamu ya. Karena ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Aduh, baru mulai udah hujan lagi. Sorry kalau agak berisik ya, tapi biasanya nggak terlalu berisik sih, yang udah-udah ya. Kalian nggak terlalu kedengeran suara hujannya. Aku lanjut aja ya. Oke, ini mungkin isi videonya tentang karakter, sifat, energi hubungan kamu sama dia kayak gimana. Nanti dicek aja ya, kira-kira siapa orangnya. Oke, kita langsung mulai. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu, seperti apa energinya. Kamu ngerasa punya banyak kesamaan, kemiripan sama dia, cuma ada sisi kayak ada yang berbeda juga gitu ya, bingung ya. Perbedaan dan persamaan itu justru yang bikin kamu kayak makin deket sama dia, tapi kadang ada rasa capek juga, lelah ya bun kayaknya. Dan kamu ini memang punya tujuan ke dia. Kok jadi kamu yang punya tujuan ya, bukan dia ya? Entahlah, yang aku lihat di sini kamu kayak punya tujuan ke dia atau hubungan kamu sama dia. Dan kamu tenang-tenang aja sih jalanin hubungan atau kedekatan sama dia, kayak tenang, santai gitu ya. Kadang kamu juga lebih banyak menyendiri, nggak tahu maksudnya apa, pokoknya kayak kamu lebih banyak menyendiri deh, atau kamu ini kali ya, belum terbuka banget tentang diri kamu ke dia, bisa juga kayak gitu sih. Kamu banyak harapan-harapan sebenarnya ke hubungan ini atau ke kedekatan kalian, cuma yang aku lihat di sini kayak belum ada yang terwujud gitu loh, beberapa tujuan kamu itu. Nggak tahu kamu berharapnya apa, dan kamu ngerasa beberapa harapan kamu itu belum terwujud dalam hubungan ini. Kadang kamu tuh pengen menunjukkan diri gitu ke dia, nggak tahu, maksudnya gini, menunjukkan diri bisa kayak kamu pamer, oh kamu bisa ini bisa itu, atau kamu kayak menunjukin ke dia gitu, show off, atau kamu still exist, masih ada atau masih hidup gitu. Pokoknya ada rasa kamu mau nunjukin diri ke dia. Di sini kamu tuh kayak bingung, kayak di persimpangan, atau bingung memutuskan sesuatu. Bisa juga misal kamu dekat sama beberapa orang, kamu jadi bingung mau pilih dia atau orang lain gitu. Pokoknya kamu dihadapkan sama dua pilihan yang berat deh, kayak bingung harus pilih yang mana. Aku ngerasa kamu suka kepikiran dia dan kadang suka baper juga gitu ya, baper, marah atau kesel sama dia, dan kamu ngerasa terikat, ngerasa kayak nggak bisa lepas atau susah jauh gitu dari dia, kayak kamu pengen deket aja gitu, pokoknya ngerasanya terikat deh. Dan aku lihat di sini kamu juga pengen ketemu loh sama dia, malah kalian sama-sama saling cinta atau gimana, karena aku lihat di sini kayak kalian sama-sama pengen ketemu gitu. Iya, pengen ketemu face to face, atau ada sesuatu yang memang mau diomongin atau dibahas, sesuatu yang penting bisa juga. Jadi ada rasa pengen ketemu gitu ya. Ya, kamu mencoba menikmati hubungan ini sih. Yang tadi aku bilang kayak dibawa santai gitu. Dia pun juga sama sih kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat energi dia ke kamu seperti apa. Dia ngerasa deket banget sama kamu, energinya. Kayaknya dia seneng, happy aja deket sama kamu. Nah, di sini ada sesuatu yang pengen dia selesaikan sebenarnya sama kamu. Misalnya gini, kalian lagi PDKT. Ya dia pengen kamu sama dia tuh PDKT-nya sampai tuntas gitu. Maksudnya sampai selesai, sampai jadian kayak gitu. Atau misalnya gini, kalau kalian memang udah deket, udah punya hubungan, ya dia pengen mungkin hubungannya sampai tuntas, sampai menikah, sampai married gitu. Pokoknya pengen ada satu titik di mana hubungannya tuh ya ada ujungnya gitu. Ngerti ya? Itu aku udah pakai kata sederhana ya, ada ujungnya gitu. Biar kalian paham. Kadang yang bikin susah reading tarot atau baca tarot itu ya, apalagi di YouTube,
bukan susah bacanya, tapi susah uh, ininya, susah ngejelasinnya gitu pakai kata-kata yang sesederhana mungkin, karena kan level pemahaman orang kan beda-beda. Dan kalau aku sih nggak mungkin pakai bahasa atau kata-kata yang ngejelimet atau yang wow gitu biar dibilang keren atau wow, tapi padahal viewersnya nggak paham gitu kan ngomongin apa. No, aku bakal cari kata sesederhana mungkin ya, supaya kalian mengerti ya, untuk adik-adik dan kakak-kakak online di sini semua ya. Nah, di sini kita lanjut ya. Energi dia suka inget sama kamu atau ya keingetan aja gitu. Dia ada keinginan buat punya hubungan sama kamu. Apalagi kalau kamu baru PDKT, dia ada keinginan buat menjalin hubungan yang baru, dan mungkin hubungannya ya sama kamu gitu ya. Tapi dia masih tertutup sih, kayak ada kayak ada yang dia tutupin, atau dia belum terbuka itu gitu sama kamu. Ada yang memang jiwanya ini lebih dewasa juga ada, dan ada rasa bingung yang dia rasain tuh. Kenapa dia bingung ya? Ya pokoknya ada rasa bingung yang dia rasain, dan aku lihat di sini tuh bingung lagi. Kayak dia nggak kebayang sih sebenarnya kedepannya tuh bakalan kayak gimana hubungan kamu sama dia gitu. Lebih ke situ sih, kayak dia bingung aja kedepannya kayak gimana ya, atau dia nggak ada bayangan sama sekali hubungan kamu sama dia tuh kedepannya akan seperti apa. Walaupun sebenarnya ya dia ada keinginan buat punya hubungan sama kamu, atau dia ada keinginan buat kedepannya gitu. Dia udah baper sama kamu sih, iya. Dia udah baper ya, istilahnya ada feeling atau perasaan, dan dia tuh kayak kepo atau tertarik lah gitu sama kamu, iya. Dia juga ngerasa ada persamaan dan ada perbedaan juga, mirip kayak kamu rasain juga gitu, ada persamaan dan ada perbedaan. Cuma di sini entah kenapa dia masih mempertimbangkan ya, kayaknya hubungan kamu sama dia. Dia timbang-timbang, atau memang dia masih suka plan-plan gitu ya tentang hubungan ini, atau dia masih suka berubah-ubah energinya. Misalnya hari ini dia yang deket banget sama kamu, besok dia kayak agak renggang gitu ya, mungkin bisa berubah-ubah kayak gitu. Atau omongannya juga mungkin bisa berubah-ubah, kamu ngerasanya ya. Mungkin kamu sama dia ini, dia ngerasanya dia dipertemukan sama kamu nih karena memang dipertemukan sama semesta, memang takdirnya atau memang jodohnya ya, memang dari sananya gitu. Atau mungkin kalian pernah ya punya hubungan di past life kali ya. Aku sih ngerasanya gitu ya, kalau kartu yang tadi keluar itu biasanya tentang past life. Oke, kita lanjut langsung ke temanya ya, yang ingin sekali bertemu sama kamu. Dia nih sering menghampiri kamu atau mendekat ke kamu. Jadi kayak dia lebih sering misalnya ya, lebih sering mulai komunikasi, atau lebih sering muncul duluan atau deketin kamu duluan gitu. Kadang dia ada rasa marah atau kesel sih. Nggak tahu di sini, atau pernah dia mungkin ya ngerasa patah hati atau broken heart, atau dikecewakan atau sakit hati ya, entah sama kamu atau orang lain ya. Pokoknya ya itu, dia kayak pernah merasakan patah hati atau sakit hati karena seseorang di sini. Kadang memang orangnya ada jiwa temperamennya juga sih, kayak marah. Ini temanya yang ingin sekali bertemu sama kamu. Aku ngerasa ini bisa lebih dari satu orang kayaknya ya. Bisa lebih dari satu orang sih yang pengen ketemu sama kamu. Nah, di sini mungkin dia baru move on atau udah move on kali ya dari masa lalunya mungkin. Ya, atau mungkin dia saat ini pas lagi deket sama kamu itu prosesnya memang lagi move on atau lagi healing dari seseorang. Atau bisa juga sih mungkin ya dia udah move on dari kamu. Ini ada yang memang energi masa lalu, tapi ada juga yang energinya ini orang baru ya, baru kenal atau baru deket sama kamu. Mungkin dia cukup mapan atau banyak aktivitas atau pekerjaan yang dia lakuin, atau dia memang tipe-tipe yang masih mikirin duniawi gitu, belum se-spiritual itu.
Dan aku ngerasa mungkin ya dia dideketin sama beberapa orang juga, atau dia deket sama beberapa orang juga. Aku ngerasa energinya ada beberapa orang di sini, entah dia yang dideketin sama beberapa orang atau memangnya dia deket sama beberapa orang gitu. Iya, dia orangnya santai banget tipenya, santai, slow, suka makan juga, agak sedikit keras kepala sih. Kalau A tuh A, B atau B ya B, ya harus ikut ini kemauannya dia. Ada yang mungkin yang anaknya rumahan, agak-agak introvert gitu ya, jarang keluar rumah atau jarang bergaul. Ada yang tipenya misterius, lebih aktif di malam hari, ada ya kayak kaum apa nocturnal ya, kayak aku gitu. Lebih aktif di malam hari. Ada yang orangnya tertutup, misterius, introvert. Dia kangen sih sama kamu, entah kalian udah ketemu atau udah lama nggak ketemu, tapi yang jelas dia kangen. Nah kan makanya aku bilang kan di sini tuh ada yang energi masa lalu, karena tiba-tiba di kartunya ada yang bilang kamu sama dia tuh udah ngejauh, ada yang udah ngejauhnya tiba-tiba aja gitu. Ada yang orangnya ini kayak sembunyi, kamu nggak tahu kabarnya dia atau dia nggak tahu kabar kamu, karena memang sengaja dia kayak ngejauh atau sembunyi dari kamu gitu, nggak menunjukkan dirinya ke hadapan kamu. Iya, ada yang sebenarnya orangnya nih hati-hati banget, takut kamu marah, sakit hati karena dia. Ada yang memang udah baper banget nih sama kamu, bapernya dalam banget, deep inside-nya tuh kayak udah baper. Tapi yang baper banget ini kayak malah ngejauh energinya ya sama kamu. Aku ngerasa kayak banyak banget deh yang pengen ketemu sama kalian, bisa 2 atau 3 orang atau bisa lebih lah. Tapi energinya emang kayak ada yang lagi deket banget, ada yang udah ngejauh gitu, ada yang masa lalu, ada yang orang baru. Ada yang udah ngerasa capek sama kamu, sama hubungan kalian, kayak udah give up atau udah nyerah. Tuh ada lagi kan kartunya, ada yang ragu-ragu di sini. Kalau dia ragu-ragu sama kamu, nah ini energinya udah menjauh, atau karena kalian energinya menjauh jadi dia ragu-ragu sama kamu. Dia tuh tipe-tipe yang clingy gitu loh, kayak terus-terusan harus ketemu atau terus-terusan harus komunikasi gitu. Pokoknya agak-agak clingy gitu, nggak mau jauh-jauh. Ada yang hubungan kamu sama dia ini kayak abu-abu ya, nggak jelas gitu, entah orangnya nggak jelas atau hubungan kalian yang nggak terlalu jelas atau belum ada status. Di sini ada yang tipe orangnya mager, males-malesan, agak pemalas. Ada yang tubuhnya tuh lumayan berisi atau gemuk kali ya. Ada yang orangnya kreatif, tapi memang ya ada juga yang hubungannya sama kamu tuh udah nggak baik. Dia tuh suka kepoin kamu atau stalking kamu dari kejauhan. Dia ada yang ngerasa minder nih, kayak apa ya, kayak insecure gitu loh. Mungkin dia ngerasa kecil atau rendah diri gitu ya, dibandingkan kamu gitu. Dia nih sebenarnya menganggap hubungan kalian tuh ada sisi positif, ada cerah atau masa depannya bagus atau cerah menurut dia. Nah sebenarnya mungkin dia juga dekat sama beberapa orang atau ada option lain, cuma entah gimana mungkin dia fokusnya ke kamu. Walaupun kayaknya energi kalian udah ngejauh nih, entah ngejauh beneran atau memang LDR ya lokasinya. Ada yang orangnya ini fokus banget ke karir dan pekerjaan, agak cuek. Dia tipe-tipe yang fokus ke karir minded gitu ya. Ada orangnya nih kasih batasan atau kasih jarak ke kamu ya. Di sini aku lihat ada yang penyabar loh. Nggak tahu sih ini penyabar karena dia nunggu waktu yang tepat buat ketemu sama kamu entah kapan, atau memang orangnya ya sabar gitu nungguin kamu. Ada sih yang nungguin kamu. Yang nungguin ini mungkin karena kamu cuek sama dia kali ya, jadi dia kayak nungguin. Ada yang misterius orangnya. Kalau kamu mau tahu tentang dia, kayak harus berlapis-lapis dan berlayer-layer gitu supaya bisa tahu aslinya dia kayak gimana. Dia tuh kayak mau menghampiri kamu atau mendekat ke kamu, tapi dia ngerasa kayak ragu-ragu, nggak yakin atau takut buat muncul ke hadapan kamu. Takut ditolak atau takut
nggak direspon atau apa gitu. Ada rasa dia ini pengen memulai sesuatu hubungan yang baru sama kamu, tapi dia takut karena mungkin kamu nggak respon baik kali ya. Itu sih yang aku lihat, kayak dia lagi menyimpan ini, mengumpulkan keberanian lebih tepatnya. Tapi ada juga loh yang memang dia ini kayak udah menutup diri dari kamu. Ada yang orangnya memang manipulatif ya, kayak dia nggak menunjukkan sisi aslinya dia yang sebenarnya gitu kamu. Tuh di sini ada yang memang dekat sama beberapa orang, atau ada yang memang jiwa-jiwa player ya kali ya. Ya tapi intinya dia mau ketemu sih sama kamu. Ya intinya beberapa dari mereka memang ada perasaan, ada feeling gitu loh. Bukan cuma pengen ketemu-ketemu aja. Ya ngapain sih kita kalau ketemu orang kalau kita nggak ada feeling? Ya nggak sih, kayak capek banget gitu kan zaman sekarang. Kecuali emang ada tujuan bisnis ya kan, ketemu is okay lah, nggak ada feeling. Dia nganggap kamu itu dunianya loh. Cie. Kalau segalanya bagiku ya nggak, kayak lagu itu Kasemi. Kaulah segalanya untukku. Dinyanyikan lagi ya setelah sekian lama. Itu lagu favorit aku sih. Kayak aku suka aja gitu tanpa alasan. Maksud aku ya karena aku suka suaranya Kasemi, dan ya lagunya kayak pas aja gitu, suara sama lagunya kan bikin galau. Walaupun ya galau nggak galau ya senang aja dengerin lagu galau. Itu nggak harus galau ya, itu orang-orang suka ini deh, suka salah persepsi. Misalnya kita nge-share lagu terus lagunya galau atau sedih, disangkanya lagi galau. No gitu kan, itu orang nge-share lagu itu bisa jadi karena emang suka lagunya, suka musiknya, suka penyanyinya, atau memang itu lagunya lagi hits ya kan. Tapi orang lain suka underestimate. Biarkanlah ya. Oke, kita lanjut. Iklan sebentar. Yang ingin sekali bertemu sama kamu, ada yang orangnya ini agak gengsian, egonya tinggi, gampang marah, agak-agak temperamen, atau mungkin ya dia temperamen atau pemarah, tapi kamu bisa menenangkan dia. Aku ngerasanya gitu, kayak dia nurut sama kamu. Iya. Dia ini tuh kayak pakai topeng ya, kayak enggak apa ya, kamu lihat tuh bukan diri dia yang sebenarnya. Jadi ada sisi misterius dan tertutupnya. Ada yang orangnya tubuhnya kurus, ada yang apa? Toxic juga ada ya, yang negatif nih. Iya. Tapi yang positif juga ada. Makanya ini kan aku bilang bisa lebih dari satu orang. Ada yang orangnya hangat gitu ya, tapi ada yang orangnya misterius, susah dideketin. Mereka ada yang masih fokusin kamu sih, tapi yang fokusin kamu ini malah dia ngasih batasan atau boundaries gitu loh. Tipe orangnya kayak gitu. Mungkin ya dia tahu banget tentang kamu, dalam-dalamnya kamu, inside outside dia tahu banget. Atau mungkin kamu pernah punya masalah kali ya sama dia, pernah punya konflik, bisa sih ya. Dia tuh apa ya, dia tuh sering ngebayangin kamu mungkin, atau sering stalking atau cari tahu tentang kamu, memantau kamu dari kejauhan. Nah di sini pernah ada di momen dia itu harus memutuskan, kayak pilih kamu atau pilih orang lain, pilih kamu atau keluarganya atau orang tuanya gitu. Jadi kayak di sini tuh kamu cuma sebuah option atau pilihan. Dia harus memutuskan sesuatu gitu. Dia ini ngerasa sebenarnya ada perbedaan sama kamu. Mungkin di saat dia butuh masukan atau advice, kamu suka ngasih saran, nasihat ke dia ya. Ada yang orangnya memang baik sih, baik terus kayak setia kawan, friendly. Jadi kayak dia mungkin punya banyak teman atau perkumpulan atau komunitas atau geng gitu ya. Aku lihat ada yang memang orangnya ini agak ini ya, agak dominan. Jadi maunya tuh didengerin, diturutin, dia yang ngatur-ngatur. Mungkin kamu nurut banget sama dia, atau dia nurut banget sama kamu ya. Tapi dia ngerasa hubungannya sama kamu ini stuck di tempat
Yes. Ada yang orangnya perhatian, tapi ada deh kayaknya nih orang yang memang patah hati. Patah hatinya tapi ya karena kamu, atau patah hatinya ya karena kamu yang bikin dia patah hati gitu. Ngerti gak? Parah banget nih kamu nih. Iya gitu aku ngerasanya mah. Dia pernah ada di posisi tuh kayak terpuruk loh. Dia nih orangnya gampang banget tersinggung. Dia omongin apa dia baper, tersinggung. Tapi ada juga yang udah healing nih, udah healing dari kamu. Atau pengen healing ya. Dia suka ini sih, ingat memori tentang kalian yang dulu-dulu itu. Dia pernah kebingungan sama hubungan kalian. Tapi dia pernah juga bermimpi bisa punya hubungan sama kamu selamanya. Yang serius, yang hidup bersama gitu loh. Kayak long lasting hubungannya, mungkin menikah atau ke jenjang lebih serius. Ada yang jiwa-jiwanya ini dia pengen memperebutkan kamu atau pengen memiliki kamu. Jiwa-jiwa satria gitu ya. Ada yang family man, family woman mungkin, jadi kayak dia perhatian banget sama keluarganya. Mungkin keluarga buat dia tuh nomor 1, family is number 1. Tadi deket banget nih kayaknya sama orang tua keluarganya, jadi kayak orang tua itu cukup berpengaruh gitu bagi kehidupannya dia. Dia support keluarganya banget. Ada yang memang orangnya nih childish, masih kekanak-kanakan. Dia mungkin merasa mendapatkan pencerahan dari kamu ya, atau kamu dekat dia mungkin bisa kamu yang dapat pencerahan dari dia. Dia ini support apapun yang kamu lakuin, atau sebenarnya mungkin hubungan kalian juga didukung atau disupport sama orang terdekat. Nah, di sini ada yang udah ada batasan nih di antara kamu sama dia. Kayak susah gitu buat bikin kalian tuh bareng-bareng atau sama-sama lagi, karena memang udah ada batasan. Ada yang orangnya dewasa, cukup mapan, cukup bijak, punya ini itu ya, pokoknya ya kayak gitu deh. Makmur gitu loh. Ini mungkin dia punya banyak aset atau mapan. Dia ngerasa ya hubungan sama kamu tuh berat buat dimulai, entah komunikasinya, entah usahanya, effortnya buat dimulai itu kayak berat. Dia kayak udah berpikir tuh banyak banget yang bakalan dia keluarin buat hubungan ini, atau memang udah gitu dia keluarin buat hubungan ini tuh banyak banget. Dia tuh sebenarnya mau fight buat hubungan kamu sama dia, cuma aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak apa ya, keluarga tuh berpengaruh banget buat hubungan dia sama seseorang. Ya mungkin dia tipe-tipe yang gak bisa lepas dari keluarganya, atau dia memang ya masih disupport sama keluarganya secara finansial atau secara apalah gitu ya. Jadi mau gak mau mungkin dia harus mendengarkan dan nurut apa kata orang tuanya. Banyak juga kan yang kayak gitu ya. Nah di sini sebenarnya hubungan kalian tuh kayak ada yang karmik, kayak banyak sedihnya aja. Tapi ini energinya susah melepas, kayak twin flame, ketarik-tarik terus ya. Dia suka mikirin kamu. Kalau lagi mikirin kamu tuh sebenarnya bawaannya tuh pengen komunikasi, pengen mulai komunikasi. Nah di sini tuh kan ada ini kartu yang artinya memang dia pengen ketemu sama kamu. Tuh ada tuh ya, coffee cup, meeting and conversing. Tapi ada juga dari kalian yang memang berawal dari pertemanan ya, hubungan temenan, gak nyangka bisa deket gitu ya, bisa baper. Berawal dari temenan aja, sahabatan. Ada orangnya ini kayak udah berubah ya, berubahnya tuh kayak bertransformasi gitu, bertumbuh, berkembang, bukan berubah-berubah gak jelas, tapi kau bakal ngerasa kalau dia tuh udah berubah. Mungkin dia punya pencapaian atau apa ya. Nah di sini tuh kayak banyak dari mereka, terutama kalau dia masa lalu, dia pernah ada di momen kayak menyembuhkan hatinya, dirinya, healing dari patah hati. Mungkin patah hati dari kamu ya.
atau dia ngerasa kayak udah bebas dari sebuah hubungan yang toksik. Dia ngerasa ya ada kebebasan dari sebuah hubungan yang toksik atau hubungan yang kayak apa ya, susah lepas gitu, hubungan candu-candu, addiction gitu. Dan mungkin hubungan kamu sama dia udah selesai, banyak yang udah selesai, the relationship is over, dan gak ada kayak kesempatan kedua gitu yang kamu kasih atau kalian berdua iya kan soal kesempatan kedua. Nah mungkin dia tuh udah yang tadi aku bilang, udah berkembang, udah berubah, udah bertumbuh, dan ada transformasi di dalam hidupnya. Nah di sini dia pengen komunikasi sama kamu, tapi dia takut nih, kayak ada takut yang salah atau takut ya, takut dia nyakitin kamu atau apa gitu ya. Tapi aku lihat ada juga yang patah hati atau sakit hati karena nggak komunikasi, tapi ada juga yang kayak marah. Marah. Kamu bisa lihat kalau dia tuh punya apa ya, perasaan apa adanya sama kamu, true feeling. Cuma memang dia tuh suka kayak menyembunyikan apa ya, aslinya dia, apa yang dia rasain. Kayak dia ngerasa orang tuh nggak perlu tahu lah gitu ya. Dia mencoba menyembunyikan perasaannya, personality, karakter, dan dia pretend to be happy, misalnya pura-pura bahagia atau apa ya. Mungkin dia pernah merasakan sebuah kesakitan karena separation, karena jarak mungkin sama seseorang, karena patah hati, karena sesuatu yang tiba-tiba aja gitu terjadi. Jadi dia dalam keadaan gak stabil. Ada yang orang memangnya ini ceria, happy, menyenangkan. Pokoknya kalau kamu dekat sama dia tuh ceria. Nah, aku lihat di sini ya mungkin dia ngerasa cocok banget sama kamu ya, kayak udah kekunci gitu sama kamu. Ya cocoknya mungkin sama kamu aja. Tapi ada juga nih di sini energinya orang ketiga ya. Ya kalau aku lihat sih mungkin dia ada di usia sedang berkembang kali ya. Kayaknya gitu sih. Ada di usia udah berkembang, ngerasa stabil kehidupannya. Banyak yang orangnya ini tipenya narsis, pemberani, gak ada takutnya. Ada yang empat juga. Dan apa ya, orang tuh kalau ngeliat dia kayak terkejut sih, terpana mungkin ya. Dan apa ya, dia tuh cute atau charming, berkarisma menurut orang-orang gitu. Tapi dia juga kasih batasan ke orang-orang lain. Nah di sini dia tuh kalau dia masa lalu nih, dia sering lihat foto-foto kamu kalau lagi kangen sama kamu, terus dia juga nostalgia. Dia sebenarnya cinta sama kamu ya, sayang sama kamu tuh kayak apa adanya sih, apa adanya, jujur, tanpa syarat, unconditionally loving. Jadi kayak hubungan yang take and give juga ya, kayak kalian saling memberi, saling menerima, saling support gitu ya, apapun yang terjadi. Dia sih ya memang udah baper, yang tadi aku bilang udah baper, jatuh cinta, dan dia ngerasa hubungan ini tuh berpengaruh buat hidupnya dia. Dia jujur sih sebenarnya sama kamu. Kamu bisa kayak lihat kejujurannya dia. Mungkin dia tipe-tipe yang ngerasa punya power, agak dominan, atau memang orangnya tuh penuh tanggung jawab, atau kayak tipe-tipe yang melindungi gitu ya kayaknya.
kan cukup dewasa nih. Aku kebayang si orangnya cukup dewasa, berkarisma, terus ada keinginan buat melindungi wanita. Itu keren sih ya. Oke, kita bakalan coba lihat kalau misalnya kamu ketemu sama dia, kira-kira apa sih yang bakal dia omongin ke kamu. Di sini I wish I had treat you better. Mungkin dia pernah ngakuin sesuatu yang salah sebelumnya sama kamu, atau pernah mengecewakan atau bikin kamu sakit hati. Jadi dia pengen bilang kalau ya seandainya aja aku berharap ya aku bisa memperlakukan kamu tuh lebih baik pada saat itu, pada saat dulu mungkin ya. Nah, di sini dia juga bisa bilang I want to feel that way again. Dia pengen ngerasain hal-hal yang pernah dia rasain dulu mungkin sama kamu. Ya, mungkin dia pernah merasakan apa, terus dia pengen ngerasain itu lagi mungkin, atau dia karena nggak bisa dapatkan itu dari pasangannya. Who knows ya, nggak ada yang tahu. Nah, di sini mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan, atau ya dia ngerasa ini loh, kayak nggak mungkin buat dijalanin hubungan ini. Jadi kayak dia nggak bisa sebenarnya membiarkan kamu tuh deket ke dia gitu. Entah dia nggak pengen kamu deket, atau dia nggak bisa kalau kamu tuh deket-deket ke dia. Ya siapa tahu dia udah punya pasangan mungkin, ya kan? Tapi kamu nggak tahu, bisa aja kan? Dan di sini tuh dia pengen bilang kalau ya dia pengen cerita atau kasih tahu ke kamu apa yang dia rasain sebenarnya gitu. Ya apakah sama-sama apa yang kalian rasain gitu sama. Mungkin dia ngerasa ya pertemuan sama kamu itu kayak waktunya kurang tepat. Ya entah kalian belum terlalu dewasa, pas lagi ada masalah, atau kalian jalin hubungan dulu. Di sini dia mau bilang kalau you and I were too young, kayak terlalu muda gitu loh. Ya anggap aja lah hadirnya mungkin gak tepat ya. Kayak gitu. Apa ya? Ada rasa dia tuh sebenarnya pengen ngupain kamu. Nggak tahu alasannya apa, tapi kayak dia sedang dalam proses mungkin melupakan kamu. Dia juga ngerasa diri dia saat ini tuh bukan dia yang sebenarnya. Kayak dia kehilangan jati diri atau dia yang sesungguhnya gitu. Dan di sini ya dia mau bilang kalau I look for you everywhere. Kayak dia tuh ketemu atau cari-cari kamu tuh kayak dimanapun. Misalnya dia lagi jalan di suatu tempat, di jalan, di halte atau di mana, anggap kayak gitu. Nah dia selalu ngeliat kayak di mana-mana tuh kamu gitu loh, muka kamu, poster kamu atau apa. Pokoknya dia ya terbayang-bayang sama kamu mungkin intinya. Ya dihantui ya atau dibayang-bayangi sama kamu. I'm starting to understand our connection. Ya dia mencoba buat mengerti hubungan kalian. Faktanya seperti apa, keadaannya juga seperti apa, dan dia ya pelan-pelan dia open sama hubungan ini. Dalam artian dia coba buat mengerti ini hubungan kita tuh sebenarnya kayak apa sih, ini tuh kayak gimana hubungannya gitu ya. Dia coba mengerti lah hubungan ini seperti apa ya. Itu aja ya gengs, kayaknya aku tuh lagi pilek, capek banget dari tadi, aku flu gini ya. Hidung aku, doain aku ya semoga flu aku ini cepat berhenti, cepat stop flunya, dan aku ya cepat sembuh gitu, sehat-sehat seperti biasa. Itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Capricorn, Pisces, Leo, Scorpio, Virgo, Taurus, Aries. Inisial hurufnya ada huruf I, L, M, F, D for Dinda, C, N, G, S, C, dan K. Itu aja gengs. Kalau misalnya inisial sama zodiaknya nggak ada, ya udah nggak usah dibawa pusing. Kamu fokus ke bacaannya aja ya, fokus ke energinya aja. Hidup udah ribet, jangan dibikin tambah ribet ya. Itu prinsipnya. Thank you for watching ya. Lemes banget ya ngomongnya karena flu nih. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.